الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan ism mausul. Al-ismu al-mausul, pengertiannya apa kemarin? Ism mausul. Huwal ismu alladhi iftaqara ila silatin wa a'idin. Dihafal itu. Huwal ismu alladhi iftaqara ila silatin wa a'idin. Kalau tanya apa ismu mausul, jawabannya itu aja udah. Al-ismu mausul huwa al-ismu alladhi iftaqara ila silatin wa a'idin. Itu isim yang butuh bersilah dan a'id. Apa itu silah? As-silah hiya al-jumlah. Nam hiya al-jumlah allati waqa'at ba'da al-ism al-mawsul wal a'id huwa adh-dhamir alladhi ya'udu ila al-ism al-mawsul. Naam, huwa adh-dhamir alladhi ya'udu ila al-ism al-mawsul. Naam, itu dihafal tuh ya karena penting ya, ini berkaitan dengan pengertian ism mausul. Jadi kalau tanya apa ism mausul, pengertiannya al-ismu huwal ismu alladhi istaqara atau ihtaja, artinya sama. Huwal ismu alladhi istaqara ila silatin wa a'idin. Paham ya? Silah itu apa? As-silah hiya al-jumlah allati waqa'at ba'da al-ism mausul. Paham? Kemudian apa itu a'id? Al-a'id huwa adh-dhamiru alladhi ya'udu ila al-ism mausul. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian nanti akan dijelaskan masalah ayat itu harus sesuai dengan isim mausulnya yang kembali kepadanya itu. Nah, kita lihat pembagian yang kemarin kita baca mengenai pembagian bahwasanya isim mausul terbagi menjadi dua, nafsun wa mustarakun. Nafsun itu maknanya khusus, mustarak itu maknanya umum. Dalam artian khusus itu maksudnya bagaimana? Maksudnya digunakan untuk naam barakallahu fikum, satu lafaz digunakan untuk satu naam atau satu makna. Paham ya? Misalkan untuk muzakkar, muannas, musanna, paham ya? Tapi kalau mustarak itu am, umum maknanya. Satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Paham? Naam. Qala al-mu'allif asbahullah, fan-nafsu samaniyatu alfadhin. Al-mawsul nafs ada 8 lafaz. Alladhi lil mufradil mudzakkar, wallati lil mufradah al-muannasah, walladzani lil musanna al-mudzakkar, wallatani lil musanna al-muannas fi halatir rafa'. Ini semuanya perhatikan di situ, alladzani sama allatani ada alifnya itu kan, seakan-akan seperti musanna kan, tapi pendapat yang sahih bukan mulhaq bil musanna, namun dia seperti hadzani sama hatani kemarin. Mabni atau mu'rab? Mabni. Jadi kalau dalam kata rafa' seperti itu, alladzani allatani mabniyun alal alif. Ahsan. Paham ya? Nanti kalau nasr jar nanti alladzaini allataini mabniyun alal ya. Nah, itu aja. Walladaini wallataini fi halataini an-nasb wal jar, ya kan? Dalam dua keadaan nasab dan jar bacanya alladaini allataini. Ini bukan berarti dia mu'rab. Tapi dia tetap mabni ya. Dia tetap mabni, cuman mabniyun 'alal alif ketika rafa, mabniyun 'alal ya ketika nasab dan jar. Naam. Seakan-akan mirip musanna kan? Tapi pendapat yang sahih bukan mulhaq bil musanna, mabni. Kemudian wal ula. Nah, wal ula ini maksudnya untuk jamak ini ya. Walladzina bil ya'i mutlaqan li jam'il muzakkar. Maksudnya bagaimana? Kita lihat sini. Nah, nomor 5 itu bawah itu. Ai raf'an au nasban au jarran. Paham ya? Maksudnya mutlaqan itu maksudnya rafa' nasab jar pun alladzi ja'al ladzina ra'aitul ladzina maratu bil ladzina. Berubah enggak? Enggak berubah kan? Nah, itu maksudnya. Apa maksudnya ya? Bil ya'i mutlaqan itu maksudnya fi hal raf' fi hal nasb fi hal jar liya mabniun 'alal ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau mereka sebagian mereka mengatakan mabniun 'alal fath karena akhirannya dihitung. Nah, barakallahu fikum.
Kita lihat di situ wallahi atau sebelumnya waqad yuqalu alladzuna bil wawi fi halatir rafa. Ada juga yang mengatakan bahasanya alladzun, za'alladzuna. Cuman bedanya dengan yang pertama alladzina. Nah, barakallahu fiikum. Dan alladzuna itu yang pertama itu kan cuma satu lamnya. Kalau yang kedua lamnya double. Ya enggak? Alladzuna bil wawi fi halatir rafa. Ini nam barakallahu fiikum disebutkan bahwa itu qala Ibnu Aqil wa ba'dul Arab yaqulun alladzuna fi rafa walladzina fil nasbi wal jarri wa hum Banu Hudzail. Dan ini bahasanya Banu Hudzail, nah bahwasanya alladzuna ketika rafa. Namun yang rajih yang kuat adalah seperti pertama tadi. Tiga keadaan sama. Alladzina ra'aitul ladzina maratu bil ladzina. Paham? Na'am barakallahu fikum. Lamnya cuma satu saja. Kamu salah ya? Nah, enggak double seperti itu. Itu double yang alladzina double. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Namun pendapat yang sahih mengenai alladzuna tersebut itu walaupun kelihatannya rafa alladzuna kemudian nafadzan alladzina itu kembali ke hukum asal isim mausul mabni. Paham ya? Isim mausul mabni situ. Nah, dalam artian kembali kepada pendapat yang sahih. Jadi nanti kalau alladzuna mabni dengan wawu. Kalau alladzina berarti mabni ala ya, itu aja. Nah, cuman yang afsah itu yang alladzina tadi. Za'alladzina ra'aitul ladzina maratu bil ladzina. Za'alladzina nam qamu misalkan tadi alladzina itu isim mausulan itu. Isim mausul. Nah, seperti itu. Mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'il fa'ilan itu. Za'alladzina ra'aitul ladzina tinggal di cek kedudukannya sebagai apa. Naam. Mahum? Berikutnya wallahi wallati wa yuqal allawati. Jamak untuk muannas banyak. Allai jamak untuk muannas, allati jamak untuk muannas, allawati juga jamak untuk muannas. Paham? Nah, waqad tuhzafu ya'uha. Terkadang ya-nya itu yang allai ada ya itu kan? Wallati ada ya di situ. Atau allawati. Nah, terkadang ya-nya itu dibuang. Nahwu nam terkadang ya-nya itu dibuang ya. Nah, contohnya apa? Contohnya tinggal allai, allati, allawati, pendek gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Ya. Kita lihat berikutnya contoh-contoh daripada penggunaan itu semuanya. Pertama, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Mana silahnya, mana ayatnya? Alhamdulillahilladzi shadaqana shadaqah. Awal jumlah itu semuanya shadaqana wa'dah sebagai silah, terus ayatnya wa'dahu surah shadaqah. Dilihat dulu. Kalau ayat itu jangan lihat yang dohirnya, lihat yang paling dekat dulu ada enggak. Yang paling dekat itu ada dhamir enggak? Itu paham ya? Nah, kemudian kalau ada dhamir cocok enggak dengan allazi? Karena dhamir yang kembali itu semua sama. Ya, belum. Apa? Nah, cocok? Kalau na allazina, nah sama. Cek lagi. Karena ayat itu enggak harus nampak ya. Terkadang ayat itu ada yang tersembunyi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa? Di jawazan takdiruhu huwa. Nah, itu cocok semua kembali al-allazi. Paham ya? Jadi ayat itu dengan pandangannya kalau ayat itu yang nampak kok itu enggak. Terkadang nampak, terkadang tidak. Intinya antum cari yang paling dekat dulu. Kalau yang paling dekat dengan alat itu ada walaupun tersembunyi yaitu ayatnya. Tapi kalau antum bilang nah kan enggak cocok di situ. Wa'dahu juga enggak cocok jauh. Nah, paham ya? Berikutnya, qad sami'a Allahu qaulan allati tujadiluka fi zawjiha. Ini Arabnya semuanya di bawah, cuman ana nanya syahidnya nanti kalau mau mengerab apa membaca sempurna di bawahnya ya. Nah, qad sami'a Allahu qaulan allati tujadiluka fi zawjiha. Mana ayatnya, mana silahnya? Tujadilu sebagai silah. Ya, tujadiluka fi zawjiha. Jumlah setelahnya itu silah. Kemudian mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, ingat cari yang dekat dulu kalau ada. Kalau nggak ada baru jauh gitu loh. Jadi langsung jauh. Terus maknanya cocok juga.
Apa? Ini jawab takdir. Iya. Nah, itu udah ayatnya. Paham ya? Jadi allati tujadiluka kan berarti iya dia. Wanita kan itu. Nah, barakallahu fiikum. Mafhum? Awa. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Mana istilahnya, mana ayatnya? Ya, dia ini namanya buat guna. Ingat ya. A'id itu apa? Yustaratu fil a'id an yakuna mutabiqan lil mausul. Jadi disyaratkan apa? Dhamir a'id tersebut cocok sesuai dengan mausulnya. Muannas, muannas, mudzakkar, mudzakkar, musanna, musanna, jamak, jamak. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Mustatir tabirnya apa? Ya'tiyani ya'tuna. Berapa orang itu? Dua. Ya, berarti tinggal dikaitkan. Fi'il setelahnya dicek ada nggak tanda yang menunjukkan dua. Karena Rasul Quran nggak nampak sekali. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Harus sesuai. Kalau antum bilang ha sesuai, ha itu muannas. Ha itu muannas, ha itu muannas, bukan alifnya, alif tasnya bukan. Sarafannya kan ya'ti, ya'tiyani, ya'tuna. Paling mudah itu kelihatan loh. Alif itu ya'tiyani, alifnya menunjukkan muannas enggak? Menunjukkan nama musanna enggak? Ya udah berarti alifnya. Kembali ke al-adzani, cocok. Tapi kalau antum ha keliru, kalau ha itu tanda muannas bukan musanna. Paham ya? Jadi dilihat seperti itu. Itu kalau Rasul Quran memang sambungan gitu, tapi kalau Rasul tulisan selain Al-Quran itu bisa ya'tiyani. Cocok kan? Ya'tiyani kan alifnya. Paham caranya? Naam. Rabbana arinal ladaini adallana. Mana istilahnya, mana ayatnya? Nah, ayatnya? Al-alif. Alif yang mana? Setelah adallah. Nah itu adallah. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan musanna kembali ke al-ladzaini. Apa maksudnya ya? Nah, nanti itu ada kaidah. Lah terus apa sih jumlah istilatul mausul itu? Ya, kan ada istilatul mausul. Nah, jumlah setelahnya itu apa? Jumlah setelah isim mausul kan silatul mausul. Nah, silatul mausul itu jumlah menjadi apa? Kaidahnya apa? Silatul mausul la mahalla laha min i'rab. Enggak usah bingung nanti kalau terus apa itu mahalnya apa itu jumlah setelahnya itu? Kita katakan jumlah setelah isim mausul itu la mahalla laha min al-i'rab. Paham ya? La mahalla laha min al-i'rab. Mahum? Nah, jadi nanti kalau antum dilihat kok ada jumlah ya, ada kalimat setelahnya setelah isim mausul apa ya? Di jumlah semuanya ya la mahalla min al-i'rab. Mahum? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya walladzina ja'u min ba'dihim. Mana istilahnya, mana ayatnya? Walladzina ja'u min ba'dihim. Nah, Ja'u min ba'dihim. terus ayatnya? Ayatnya waw. Mau yang mana? Ja'u. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Cocok alladzina ja'u ya itu. Oh jamaah. Wallahi, ingat jamak ya. Wallahi ya'isna minal mahid. Mana istilahnya, mana ayatnya? Lewat ayatnya. Nun apa namanya? Nun inas atau nun niswah? Nun inas atau nun niswah? Paham ya? Paham salah ya? Nah, error sempurna bisa dilihat sendiri di bawah itu ya. Nah, berikutnya wallati ya'tinal fahisyata. Kalau ini mufrad kan? Atau nah mufrad. Kalau yang allai atau ini jamak juga. Wallati ya'tinal fahisyata. Mana istilahnya, mana ayatnya? Ya'tinal fahisyata sebagai sunnah. Nun setelah ya'tina, nun yang itu sebagai ayat. Yang mana nun? Ya'tina.
Na'am barakallahu fikum. Nun niswah itu sebagai aidnya ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, mausul yang nas ini sudah kita selesaikan. Paham maksudnya penggunaannya ya, mufrad untuk mufrad, mudzakkar untuk mudzakkar. Nas itu maksudnya khusus. Jadi satu lafaz yang digunakan untuk khusus satu tak. Nah, tapi kalau mustarak itu umum sifatnya, satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Kita lihat. Wal mustarak sittatu alfadin. Yang mustarak ini ada 6 lafaz. Man, wa ma, wa ayyun, wa al, wa dzu, wa dza. Man, wa ma, wa ayyun, wa al, wa dzu, wa dza. Dihafal nanti ya. 6 ini adalah apa? Isim mausul yang mustarak, maksudnya satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Enggak ada mana manu mana atau man, enggak ada. Man itu ada. Ja'a man qama, ya kan? Ja'a man qama, ja'a man qamu. Kan itu. Ja'at man qamat, ja'at man qamata. Mana ja'at man qumna itu. Naam. Fa hadhihi tutlaqu 'ala al-mufrad musanna wal majmu' al-mudzakkar min dzalik kullih wal muannats. Dan ke-6 ini 6 lafaz ini tutlaqu digunakan 'ala al-mufrad untuk mufrad wal musanna dan untuk musanna wal majmu' dan jama' yang muzakkar maupun yang muannas seluruhnya. Apa maksudnya? Nah, jadi pakai man itu. Cuman nanti kan tahu qarinahnya dengan apa? Dengan kalimat setelahnya. Maksudnya qarinah ini untuk musanna atau untuk jamak ya? Kan lafaznya man. Nah, kalau teman zaman itu kurang. Oleh karena itu butuh kalimat setelahnya sebagai silatul mausul. Nah, dari situlah ini ketahuan man ini apa maknanya. Sekarang kan ja'a man qama, berarti mannya apa kedudukannya? Berarti apa? Seakan-akan bagaimana kalau dikasih mausul yang nas? Ja'alladani qama. Ayo. Tahunya dari apa? Silahnya tadi. Ja'a man qamu, seakan-akan apa? Seakan-akan Ja'alladina qamu. nah, tahunya dari waw jama' yang setelahnya itu, paham ya? Tapi kalau nah barakallahu fikum, kalau setelah man itu enggak ada ya enggak bisa. Apa maksudnya? Jadi enggak usah bingung, ini kok fungsinya kok terus sama semua ya, kok man semua. Nah, cuman tahunya dari mana ini untuk mufrad, musanna, muannas, mudzakkar, tahunya setelahnya. Mafhum salah ya? Nah. Ngerti silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Kemudian berikutnya man wa ma al mausulatan. Sekarang penggunaan man sama ma yang mausulatan, yang dua-duanya adalah dikenal dengan apa? Isim mausul. Nah, kita lihat penggunaannya. Wa tustamalu man lil aqil, seringnya seperti itu. Man itu digunakan untuk yang berakal. Wa ma li ghairu aqil, kosong itu ya. Wa ma li ghairu aqil, dan man untuk yang tidak berakal. Cuman ini ghalibnya ya, kebanyakan seperti itu hukum asalnya. Cuman terkadang ada juga man itu digunakan untuk yang tidak berakal. Atau sebaliknya man digunakan untuk yang berakal. Contohnya, man yang digunakan untuk yang tidak berakal, wa minhum man yamshi 'ala batnih. Ya kan? Wa minhum man yamshi 'ala batnih. Di antara mereka, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang apa? Nah, fa minhum man yamshi 'ala batnih, ada yang berjalan di atas perutnya. Ini kira-kira hewan atau bukan? Berarti enggak berakal kan? Padahal pakai man. Kemudian terkadang ma itu digunakan untuk apa? Yang berakal. Padahal aslinya untuk yang tidak berakal kan? Seperti ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku. Nah, itu sekarang makhluk ma di situ kembali ke siapa? Adam alaihissalam. Berakal kan? Seperti itu. Nah, kita lihat ini. Taqulu fi man yu'jibuni man za'aka, telah membuat aku kagum orang yang datang kepadamu. Wa man za'atka, wa man za'aka, wa man za'ataka, wa man za'uka, wa man zi'naka. Mafhum? Man-nya enggak berubah sama sekali. Oh ya, karena man itu semua mabni dia. Naam, cuman maknanya nanti bisa dicocokkan sesuai dengan kalimat setelahnya. Mafhum ya? Nah, seakan-akan yu'jibuni man za'aka, yu'jibuni alladhi za'aka. Wa man za'atka berarti yu'jibuni allati za'atka, seperti itu. Wa man za'aka berarti yu'jibuni alladhani za'aka, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi memang penggunaannya seperti itu. Kemudian nah barakallahu fiikum hafizakumullah.
Silahnya adalah yang jumlah itu silahnya itu silahnya. Naam, jadi ja'atka itu semuanya silah semuanya. Aidnya tinggal disesuaikan. Aidnya tinggal disesuaikan. Naam. Kemudian berikutnya atau mau di-i'rab dulu satu coba ya. Yu'jibuni man ja'aka. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasb wal jazm wa 'alamat rafihi dhammah zahiran akhirih. Itu. Wan nun wiqayah harfun mabni al kasri la mahal i'rab wal ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bih muqaddam. Man ismul mausul mabni ala sukun fi raf'in fa'il. Kan itu. Ja'aka silatul mausul. Ayo, di dalam ja'aka itu ada dhamir enggak? Yaitu aidnya. Dhamirun mustatirun fihi jawazan tadruhu itu aidnya kembali pada naman. Ayo. Jadi bukan kafnya tapi huwa di dalam ja'a tersebut. Naam. Kemudian wal jumlah silatul mausul la mahalla min al-i'rab. Wal jumlah na'am barakallahu fikum min silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Berikutnya, wa takunu fi ma jawaban liman qala laka dan engkau ungkapkan atau katakan pada ma mausulah sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu ishtaraitu himaran aw atanan. Aku telah membeli himar atau atan. Apa himar? Himar keledai. Nah, barakallahu fikum. Aku membeli keledai. Au atanan. Atanan itu keledai hitam. Bukan hitam, afan. Keledai betina. Keledai, nah betina. Kalau himar itu, nah keledai yang sifatnya jantan. Nah, barakallahu fikum. Atanan itu, nah barakallahu fikum, keledai yang betina. Di bawah itu disebutkan ya. Nah, al-humur jamu himar. Himarun jamannya humur. Bawah itu nomor 8 itu, ya kan? Nah, al-humur jamaknya adalah al-humur itu jamak untuk himar. Dan himar itu keledai jamaknya humur, humurun. Bukan humrun, jadi humurun, memnya di dhammah. Kalau humrun itu jamak merah nanti lain lagi. Kemudian wal utun, nah jamak dari atanun. Artinya apa? Artinya adalah waiha al-unsa minal hamir, ya kan? Jadi keledai betina. Naam. Itu. Sebagai jawaban orang yang mengucapkan kepadamu, aku telah membeli himar. Telah membeli keledai betina ataupun jantan. Au himarain, au apanain, au humuran, au utunan. Setelah dia ngomong gitu, langsung kita ngomong yu'jibuni mastaraitahu. Telah membuat aku senang atau kagum apa yang engkau telah membelinya. Rimanya mausulah. Alladzi yu'jibuni alladzi istaraitahu, seakan-akan gitu. Nah, silahnya mana istaraitahu? Aidnya mana aidnya? Ha. Ya kan? Ha itu istaraitahu. Ha-nya kembali ke ma. Paham? Nah, kemudian wa mastaraitaha, wa mastaraitahuma, wa mastaraitahum, wa mastaraitahunna. Ini ada kritikan di sini. Karena ini kan ungkapan ada orang cerita kepada kita, aku telah membeli 6 keledai betina maupun jantan. Nah, keledai itu cocok nggak kalau kita beri dhamir yang hum itu mereka. Nah, sehingga situ wa mastaraitahum itu kan yu'jibuni mastaraitahum. Telah bikin aku kagum apa-apa yang engkau telah membeli mereka. Membeli mereka maksudnya yang telah kau membeli mereka maksudnya itu membeli himar tadi. Nah, waktu bilangnya mereka enggak tepat. Nah, oleh karena itu yang tepat pakai ha, mastaraitaha juga. Karena jamak yang nah barakallahu fikum tidak berakal. Seperti itu. Nomor 1 catatan kaki nomor 1 bawah itu al-aula mastaraitaha, ya kan? Yang aula mastaraitaha. Li'annahu jam'un li ghairi akal, karena jamak untuk yang tidak berakal. Jadi jamak yang tidak berakal enggak boleh pakai hum. Paham ya? Misalkan na barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Anjing misalkan ya. Kalau orang kan hum tullabun, mereka para pelajar, hum tullabun, karena para pelajar berakal. Tapi kalau anjing misalkan, enggak mungkin atau bilang hum kilabun, mereka adalah para anjing. Maksudnya untuk anjing-anjing itu ya, tapi hiya kilabun. Seperti itu kalau jamak yang tidak berakal. Nah, itu hukum globalnya seperti itu. Kemudian laqad yu'kasu dzalik, terkadang dibalik. Hukumnya dibalik. Maksudnya apa? Seharusnya kan man itu digunakan untuk yang berakal. Ma digunakan yang tidak berakal, tapi terkadang dibalik gitu loh. Maksudnya man digunakan untuk yang tidak berakal, ma-nya justru digunakan yang untuk yang
berakal. Perkara seperti itu kita lihat contohnya. Fatustamalu man ghairi aqil. Maka man digunakan untuk yang tidak berakal. Nahwu faminhum may yamshi 'ala batnih. Maka di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Maksudnya siapa ini? Yang di atas, manusia bukan berjalan atas perut. Bukan hewan ya, hewan. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak berakal. Padahal pakai man kan? Hewan. Wa tustamalu man la aqil. Terkadang ma digunakan untuk yang berakal, padahal aslinya ma digunakan untuk yang tidak berakal. Ini berarti menunjukkan keluar dari hukum asal. Nahwu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangi dirimu iblis untuk tidak mau sujud terhadap apa yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya terhadap orang. Ma ini kembali ke Adam alaihissalam. Berakal kan? Padahal pakai ma. Itu balikannya. Mohon ya insyaallah ya. Naam. Seperti itu. Jadi sementara segitu dulu aja yang Anda bacakan. Yang jelas intinya khulasahnya mausul yang nas itu adalah mausul yang sifatnya khusus. Satu lafaz digunakan untuk satu makna. Tapi kalau mausul yang mustarak itu yang sifatnya apa? Umum. Satu lafaz digunakan untuk apa? Untuk makna-makna yang sangat banyak. Paham ya? Maksudnya nam lafzun wahid yusta'mal li jami'il ma'ani. Satu lafaz digunakan untuk seluruh makna-makna. Untuk mufrad juga pakai man, musanna, muannas mudzakkar pakai man juga. Enggak berubah kan? Itu namanya mustarak. Kemudian faedah yang berikutnya adalah penyebutan mengenai nam fungsi dan tujuan menggunakan apa? Man atau ma. Hukum asalnya ma digunakan yang tidak berakal, man digunakan yang berakal. Cuma terkadang sebaliknya, man itu bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal, sedangkan ma bisa digunakan untuk yang berakal dengan dalil yang sudah disebutkan. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.